anak-anak, apa kabar? Tentu dalam keadaan yang sehat. Dan sebelum kegiatan proses belajar mengajar pada saat ini kita mulai, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Materi kita hari ini adalah sistem reproduksi pada manusia. Dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Pernahkah Anda berpikir mengapa Anda ada di dunia ini? Anda ada di dunia ini karena adanya pernikahan antara ayah dan ibumu. Ayah dan ibumu mempunyai sistem reproduksi. Tanpa sistem reproduksi, niscaya kamu tidak akan lahir dan manusia akan punah di dunia ini. Gambar ini adalah hierarki organisme kehidupan hingga berbentuk suatu individu. Dan kita akan melihat tentang pembelahan sel itu sangat penting bagi kelangsungan hidup daripada makhluk hidup. Menurut teori sel, semua sel hidup berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya. Dan pembentukan sel baru atau anakan dari sel yang sudah ada sebelumnya dapat terjadi melalui pembelahan sel. Pembelahan sel itu terbagi atas 2. Yang pertama pembelahan secara meiosis dan yang kedua pembelahan secara mitosis. Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan yang mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Pembelahan mitosis merupakan proses yang berkesinambungan yang terdiri atas 4 fase, yaitu pertama profase, kedua metafase, dan yang ketiga anafase, dan yang keempat telefase. Setiap fase pembelahan tersebut memiliki ciri-ciri yang berbeda. Yang pertama profase, ciri-cirinya kromosom sudah mengganda kemudian memadat. Yang kedua membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Pada metafase cirinya adalah kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Sedangkan anafase ciri-cirinya adalah kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan dan pada akhir anafase kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Sedangkan telofase ciri-cirinya membran inti mulai kembali bergabung dan berbentuk 2 sel anakan yang bersifat diploid. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Ciri-ciri fase pembelahan meiosis, yang pertama profase, pertama membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil dan kromosom sudah mengganda kemudian memadat. Pada metafase pertama kromosom berjajar pada bidang pembelahan dan anafase pertama kromosom bergerak menuju ke kutub yang berlawanan. Telefase pertama, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Membran inti mulai berbentuk kembali dan terbentuknya 2 sel anakan yang bersifat haploid. Pada profase yang kedua, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Sedangkan pada metafase kedua, kromosom berjajar pada bidang pembelahan dan anafase yang kedua, kromosom bergerak menuju ke kutub yang berlawanan. Dan telefase yang kedua, membran inti berbentuk kembali, terbentuk 4 sel anakan yang bersifat haploid. Untuk kesimpulan materi pada hari ini, bahwa pembelahan sel itu terbagi atas 2. Yang pertama pembelahan mitosis yang terdiri atas 4 fase. Yang pertama profase, kedua metafase, ketiga anafase, dan yang keempat telofase. Dan yang kedua pembelahan meiosis, fase-fasenya mirip dengan fase-fase pada pembelahan mitosis, tetapi pada meiosis berlangsung dalam 2 tingkat, yaitu meiosis pertama dan meiosis kedua. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.